Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto Jumat kemarin mengumpulkan sejumlah menteri dan juga kepala badan untuk membahas program makan bergizi gratis yang sudah berlangsung dan berjalan selama 2 minggu dimulai pada 6 Januari 2025 dan ditargetkan dapat menyasar 17,5 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini. Lalu apa yang dibahas sebagai bahan evaluasi dari sudah berjalannya program makan bergizi gratis ini pemirsa? Itu yang akan menjadi menu utama pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ane. Dan juga saya Mari Asgaf. Nanti kami juga akan mengupdate bagaimanakah proses pembongkaran pagar laut di pesisir Pagaran Banten yang sudah mulai berlangsung sejak Sabtu pagi tadi. Dan proses pembongkaran ini pun akan berlangsung selama 10 hari. Semuanya akan kami bahas lengkap dalam Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya untuk Anda. Banjir bandang di Bandar Lampung yang terjadi pada Jumat mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami rusak berat. Sementara itu pemirsa, petugas gabungan SAR bersama dengan TNI Polri akhirnya menemukan mobil Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan yang tercebur ke laut di sekitar daerah Derbaga KCN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Gerombolan pemuda menyerang dan merusak sebuah warung penjual barang kelontong di Medan. Tak hanya itu pemirsa, secara brutal mereka menghajar penjaga toko yang sedang tertidur. Gembong pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan melompat ke sungai saat rumahnya digerebek polisi. Seorang pria warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang menyandra keluarganya ditetapkan menjadi tersangka. Kita beralih ke Jakarta pemirsa, diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian menuai polemik. Ya pemirsa, usai jeda tentunya Apa Kabar Indonesia malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia malam pemirsa. Pernyataan Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR Adis Kadir yang menyiapkan tempat khusus untuk Presiden ke-7 RI. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat 2 orang pelaku penjarahan truk bermuatan daging sapi beku di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi ditangkap polisi. Aksi para pelaku menjarah daging beku dari dalam truk sempat terekam kamera amatir warga yang sedang melintas. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia malam kembali pemirsa dengan informasi pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya mulai dibongkar pada Sabtu. Sementara itu pemirsa, setelah sempat menuai polemik, pagar misterius di perairan Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Proses pembongkaran dilakukan oleh ratusan personel TNI Angkatan Laut yang dibantu oleh nelayan. Sebelumnya pemirsa, masyarakat dihebohkan dengan munculnya pagar laut di sejumlah daerah di perairan Pulau Jawa. Setelah ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, kita lihat juga pagar laut ditemukan di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP telah melakukan penyegelan terhadap kedua pagar laut tersebut. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, banjir merendam 21 sekolah di sejumlah kecamatan di Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya para siswa pun kemudian diliburkan. Sementara ratusan rumah warga di 2 kecamatan di Kota Tegal, Jawa Tengah terendam banjir pada Sabtu pagi. Ya pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan diskusi di Apa Kabar Indonesia malam, di mana usai 11 hari berlangsung program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo mengundang belasan kementerian termasuk TNI Polri untuk rapat terbatas di Istana Negara. Salah satu materinya adalah evaluasi program makan bergizi gratis. Pertanyaannya, ada apa dengan program makan bergizi gratis yang telah berlangsung? Apa saja poin-poin evaluasi dari Presiden Prabowo? Kita bahas tuntas di Apa Kabar Indonesia malam bersama rekan saya Ken Ane. Usai jeda sesaat lagi. Ya pemirsa, Jumat kemarin Presiden Prabowo Subianto ini mengumpulkan sejumlah menteri dan juga kepala badan untuk membahas program makan bergizi gratis, tentunya menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini sudah berjalan
hampir 2 pekan lah ya, sejak 6 Januari 2025. Lalu apa saja poin-poin evaluasi yang juga kemarin dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya pula bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Saleh Daulay, Waketum PAN sekaligus juga anggota DPR. Bang Saleh, apa kabar? Belum tercapai sampai 2 minggu ini atau anggarannya justru sehingga kemudian mempengaruhi proses distribusinya juga? Ya, program makan bergizi. Tapi ternyata kan dalam 2 pekan ke belakang, mulai dari 6 Januari 2025 ada evaluasi. Tadi diakui juga oleh Mas Hariko dan juga Kepala Badan Gizi. Tapi kalau bicara soal evaluasi tadi disampaikan ada yang belum mendapatkan begitu ya, makan bergizi gratis yang sebenarnya menjadi target. Nah kalau Bang Saleh melihat ini problemnya di mana? Apakah pendistribusian ini yang kurang tepat sistemnya atau anggarannya yang kemudian kurang sehingga tidak terdistribusi dengan baik atau seperti apa Bang Saleh? Saya kira kalau soal anggaran kan sudah dijelaskan tadi ada 71 triliun. Ada kemudian yang perlu diatur di beberapa sektor, termasuk yang katanya infrastruktur juga nih Pak Rian. Nah kita pengen tahu juga pandangan dari Pak Rian mengenai bagaimana kebijakan ini kemudian bisa berjalan dengan baik, split anggarannya seperti apa sehingga program makan bergizi gratis ini tetap menjadi satu prioritas ya bagi Presiden Prabowo Subianto. Tapi nanti dijawabnya Pak Rian, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda di mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan ini meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Malang, Jawa Timur. Di sana lebih dari 3.000 porsi makanan dibagikan ke 27 sekolah setiap harinya. Sementara di Makassar ini pelaksanaan makan bergizi gratis digelar secara prasmanan. Anggaran juga nih Pak Rian, 71 triliun dianggarkan sampai akhir tahun 2025 untuk bisa melangsungkan makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian publik melihat mengenai kebijakan dan apa yang menjadi prioritas Presiden ini? Begini, karena informasi ada akan pengalihan anggaran infrastruktur iya kan yang akan itu dipakai. dari bulan ke bulan langsung blok 71 kan. Oke. Itu kan dicicil dari yang bisa itu. Iya, iya. Bahkan kalau hitungan saya itu more than enough. Dengan Membebani masyarakat, penghematan untuk melakukan percepatan. Tapi jangan sampai penghematan ini dampaknya justru menjadi beban bagi masyarakat gitu, bagi publik Bang Saleh. Jadi ini kan ini program-program unggulannya Pak. Gratis ini yang kemudian menjadi mungkin kekhawatiran masyarakat, jangan sampai penyesuaian ke depan ini justru akan membebani masyarakat dengan adanya makan bergizi Saya kira gratis. tidak. Oke, tapi dijawabnya nanti lebih lengkapnya ya Bang Saleh, Pak Rian, Mas Hariko. Sesaat lagi pemirsa tentu kami masih akan hadir untuk Anda. Di program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Pak Rian, itu tadi sudah coba diajukan oleh Bang Saleh. Skema-skema, mekanisme-mekanisme lain yang mungkin bisa dilakukan selain berhemat anggaran. Ini bukan bentuk berkorban kata Mas Hariko, ini investasi kok. Tapi kan yang mulia ya yang dihadirkan di Indonesia. Nah Mas Hariko bagaimana merespon poin-poin evaluasi yang disampaikan Bang Saleh, Pak Rian. Ini kalau kita bicara soal capital, jangan lagi kemudian narasinya semua orang ini atau pihak-pihak ini berkorban, tapi diajak untuk ikut bekerja sama, bergotong royong. Apa plannya ke depan ini? Untuk kemudian kementerian, lembaga, atau pihak-pihak swasta. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda, termasuk informasi mengenai 3 bangunan yang dijadikan tempat usaha di kawasan Jakarta Barat di Kembangan ini pemirsa hangus terbakar. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Pemirsa, tawuran antar pemuda di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Jatinegara, Jakarta Timur kembali terjadi. Selain menggunakan senjata tajam dan batu, mereka pun juga menyerang dengan menggunakan petasan. Informasi lain pemirsa, 3 bangunan yang dijadikan tempat usaha di kawasan Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Kebakaran tempat usaha tersebut diduga akibat Pemirsa, proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran gedung Glodok sempat dihentikan sementara lantaran pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menunggu konfirmasi dan menyerahkan proses penyisiran serta pembersihan kepada pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Penghentian sementara ini dikarenakan pihak pengelola mengetahui struktur dan peta lokasi dari gedung. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbagi informasi lainnya. Pemirsa, di mana 1 korban kebakaran gedung Glodok Plaza kembali ditemukan pada sore hari ini. Tim petugas gabungan pun melanjutkan kembali sebelumnya evakuasi. Langsung saja kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi ini. Sudah ada rekan kami di sana, ada Leo Chandra. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai seorang pengedar narkoba yang beraksi di perbatasan Provinsi Sumatera Barat Jambi ditangkap tim.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pengedar narkoba yang beraksi di perbatasan Provinsi Sumatera Barat Jambi ditangkap tim Lupak Satres Narkoba Polres Darmasraya. Tim Lupak Satres Narkoba. Sementara itu pemirsa, permainan aksi berburu koin dengan imbalan uang tunai dengan mengunduh aplikasi Koin Jagat belakangan ini tengah viral di masyarakat pemirsa. Sayangnya demi mencari koin, para pemburu nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Menteri Sosial pun mengimbau agar penyelenggara turut memperhatikan akibat dari permainan berburu koin ini. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar utama bersama dengan Haidar Fasal. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.